Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel. Kali ini kita akan membahas tentang listening TOEFL strategy, yaitu tentang causative verbs dan juga used to, yang biasanya juga akan muncul di bagian listening ini, di mana orang-orang yang dalam percakapan itu akan menggunakan causative verbs dan used to. Nah, causative verbs itu adalah kata seperti have, make, get, dan let. Jadi ini biasanya menyatakan bahwa kita menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kita. Jadi ini bisa dibilang multiple noun juga, cuman memakai causative verbs. Nah, kenapa harus kita pahami? Karena ini kadang-kadang confuse. Siapa yang melakukan apa? Siapa yang melakukan apa dan untuk siapa? Karena ada dua objek dijelaskan di sana, yaitu si subjeknya dan si objeknya. For example, I make you do the homework. Nah, jadi siapa yang ngerjain PR? I-nya atau you-nya? You-nya, dan saya yang memaksa. Oke, contohnya. For example, Ralin had a technician fix her laptop. Jadi, had di sini diartikan meminta, oke. Atau bisa juga Ralin had her laptop fixed. Nah, kalau dengar kata yang menyatakan causative verb ini, biasanya setelah had-nya akan ditemukan objek dan juga kata kerja lagi. Jadi, dalam kalimatnya ada dua kata kerja, yaitu yang pertama causative verb had dan yang kedua fix. Dan ada dua orang di sini, yaitu Ralin dan technician. Jadi kita perlu paham kira-kira siapa yang melakukan apa. Ralin had a technician fix her laptop. Berarti yang memperbaiki laptopnya adalah technician, dan yang menyuruhnya adalah Ralin, atau Ralin had her laptop fixed, berarti dia menyuruh seseorang untuk memperbaiki laptopnya. Maka kalau ditanya jawabannya apakah Ralin fix her laptop atau someone fix her laptop, maka jawabannya pasti someone fix her laptop. Contoh lainnya adalah pemakaiannya dalam got. My mother got my father to water her plants. Atau my mother got her plants watered. Kalau di kalimat pertama menyatakan bahwa ibunya menyuruh ayahnya menyiram tanaman. Yang kedua sama, ibunya istilahnya kalau di Indonesia kan kalau diartikan secara perkata kan jadi aneh ya. Ibunya membuat tanamannya disiram, tapi sebenarnya maksudnya ibunya menyuruh seseorang untuk menyiram tanamannya. Intinya di sini yang menyiram tanamannya bukan ibunya tapi seseorang. Maka pilihannya apakah my mother water the plants atau my father water the plants. Kalau dilihat dari kalimat pertama, tentunya my father water the plants. Contoh lain causative verb yaitu pemakaian made. The police made the woman come to the police station. Polisi memaksa. Jadi kalau di sini kalau bedanya got sama have dan sama make. Kalau got sama have itu lebih menyuruh. Kalau make lebih memaksa. Jadi I make you do this. Saya memaksa kamu melakukan ini. The police made the woman come to the police station. Polisi memaksa wanita itu untuk datang ke kantor polisi. Nah, ini nggak ada bentuk pasifnya, jadi langsungnya. Jadi yang perlu kita pahami bahwa polisi lah yang membuat si wanita itu datang ke kantor polisi. Berarti yang datang ke kantor polisi adalah wanita. Nah, berarti apakah jawabannya the police created the woman atau the woman was forced to go to the police station? Yang benarnya tentunya yang bravo. Wanita itu dipaksa untuk datang ke kantor polisi. Satu lagi yaitu let. Sandy let me to use her car. Berarti yang menggunakan mobil itu adalah saya, bukan Sandy. Jadi apakah Sandy lend her car to me atau Sandy borrowed my car? Nah, kalau di sini bisa dipahami Sandy mengizinkan saya menggunakan mobilnya, berarti Sandy meminjamkan mobilnya pada saya. Maka jawabannya tentunya yang Sandy lend her car to me. Nah, jadi hati-hati dengan kata let, make, kemudian get, dan have, karena di situ ada dijelaskan dua orang atau dua subjek, maka kita harus waspada kira-kira maknanya apa. Intinya kalau pakai let, kemudian have, kemudian get dan make, berarti seseorang menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah,
Nah, contohnya dalam soal TOEFL, katanya, was Sally able to speak to her manager? No, he had her assistant meet with Sally. Apakah Sally bisa berbicara dengan manajernya? Tidak. He had her assistant meet with Sally. He-nya manajernya, had berarti dia membuat asistennya bertemu dengan Sally. Berarti dia menyuruh asistennya bertemu dengan Sally. Jadi si Sally tidak bertemu manajernya, karena manajernya mewakilinya pada asistennya. What does the woman mean? Apakah A, B, C, atau D? Jawabannya tentunya adalah C. Sally meet with the assistant of the manager. Jadi yang Sally temui bukan manajer, tapi adalah asistennya. Sekarang kita masuk ke used to. Kalau dengar kata used to, berarti maknanya kita tidak lagi melakukan itu atau tidak lagi berada dalam posisi seperti itu. Nah, selain used to juga ada to be ditambah used to, kemudian get ditambah used to. Kalau to be ditambah used to, maknanya tidak terbiasa. Oke, jadi to be tambah used to sama get tambah used to sama-sama maknanya tidak terbiasa. Kalau used to saja maknanya tidak lagi. Kita tidak lagi melakukan itu atau tidak lagi dalam posisi seperti itu. Sementara kalau to be ditambah used to, get ditambah used to, maknanya kita tidak terbiasa atau terbiasa, tergantung kalimatnya. Contohnya, I used to live in a big house. Berarti maknanya sekarang dia tidak lagi tinggal di rumah yang besar. Berarti sekarang rumahnya kecil. Jadi ketika dia menyatakan I used to live in a big house, berarti kenyataannya dia tidak lagi seperti itu. I'm finally used to live in a big house. Saya pada akhirnya terbiasa tinggal di rumah besar. Maka maknanya bahwa rumah sebelumnya kecil atau sekarang dia sudah terbiasa untuk tinggal di rumah besar. Contohnya dalam latihan TOEFL, what do you do for a living? I'm a mechanic now, but I used to be a truck driver. What does the man say? Jadi, apa pekerjaan kamu? Saya sekarang adalah mekanik, tapi saya dulunya adalah seorang supir truk. Maka, maknanya sama dengan Alpha. He once drove trucks. Contoh lainnya, Tony is working late again today. Yes, he must be getting used to it by now. What does the man say about Tony? Tony sekarang kerjanya larut malam lagi hari ini. Iya, dia pasti sudah terbiasa dengan pola seperti itu katanya. Maka ini sama dengan jawabannya adalah delta. He is becoming accustomed to late hours at work. Karena di sini ada get used. Ingat to be atau get used maknanya sudah terbiasa. Berarti dulunya dia mungkin kerjanya pulangnya tidak pernah telat. Sekarang pulangnya selalu telat. Oke. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.